Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tali goib Kemamang yang ditulis oleh akun Twitter @nyata. Sebelum kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah berlama-lama, kita masuk dalam ceritanya. Siang itu, keadaan gudang di salah satu kawasan ibu kota tampak semrawut. Tensi kerjaannya terasa sesak mengisi seantero ruang. Pengap tak bertuah. Seiring dengan lalu lalang sopir dan petugas packing akan melakukan rutinitas bongkar muat, di tengah aktivitas para pekerja, samar terdengar suara gaduh yang seketika mengheningkan aktivitas saat itu. Seorang pria parubaya bernama Asep mencoba menegur partner kerjanya dalam mengantarkan barang. Selama ini, Asep sudah cukup sabar dan makan hati dalam menghadapi Darto yang selalu bekerja seenak jidatnya. Dan memang, Darto dicap sebagai pemalas oleh rekan sejabat kerjanya. Malang bagi Asep, tegurannya pada saat itu malah memantik emosi Darto. Darto merasa dipermalukan dan langsung melayangkan bogem mentah di hidung Asep dan menghujani Asep dengan pukulan yang membabi buta. "Anjing lu!" teriak Darto ke arah Asep sembari melayangkan satu bogem mentah ke wajah Asep. "Sama-sama cari makan saja belagu kamu. Kita sama kerja, jangan seenak bicara," teriak Darto semakin kencang ke arah Asep yang sudah tersungkur bersimbah darah. Sontak kejadian itu membuat karyawan berhamburan menyampar ke arah mereka. Pekerja lainnya bergegas menahan Darto yang masih belum puas menganiaya Asep. Mulutnya masih terus mengeluarkan kata-kata kasar ke arah Asep. "Mampus lu anjing!" bentaknya kembali ke arah Asep. Asep hanya terdiam sambil terus menatap tajam penuh dengan rasa dendam. Sementara itu, dari ujung terlihat seorang pria berlari ke arah kerumunan itu. Pria itu adalah Koh Juhai. Dia merupakan owner dari PT tempat Asep dan Darto bekerja. "Ada apa ini?" tanyanya kepada seluruh karyawan pada saat itu. "Saya tidak suka ada keributan di tempat kerja. Kalian berdua kalau tidak minat, silahkan pergi dari sini," ucapnya kembali. "Dia yang mulai, Pak," jelas Asep kepada bosnya. Anjing, lo masih aja ya, Sep?" sela Darto kepada secara sinis. Sudah, kalian berdua masuk ke ruangan saya. Yang lain kembali bekerja," perintah Koh Juhai yang langsung dipatuhi oleh semua pekerja. Singkat cerita, Asep lah yang jadi orang pesakitan. Dia mendapat teguran. Kinerja Darto yang disampaikan oleh Asep dapat dibalikkan Darto dengan membongkar aib Asep yang curang dalam pengisian bahan bakar. Hari itu Asep tidak langsung pulang, sebagaimana kebiasaannya selepas bekerja. Asep tampak melamun di smoking area yang ada di kawasan pergudangan itu. "Woi Sep, diam-diam baik maghrib gini. Awas, sambut setan Darto kamu," teriak salah satu karyawan lain bersama Yudo ke arah Asep. "Sudahlah, baru juga SP1. Lo tahu kan, gue pernah dapat 2, tapi aman-aman aja. Gak usah dipikirin, yang ada malah buat pusing," canda Yudo mencoba menghibur dirinya. Tidak ada jawaban dari Asep. Lama ia termenung. Sekalipun Yudo mengajak dirinya berbicara, namun keheningan tersebut malah berubah. Asep mengatakan hal yang membuat Yudo berkedip. "Mungkin Darto lebih baik mati saja, Yud," ucap Asep yang seketika mengagetkan Yudo. "Hush, istighfar, ngucap men, istighfar," jawab Yudo spontan.
Asep hanya tersenyum mendengar ucapan Yudo. Ia berdiri dari duduknya. Hanya bercanda, gumamnya sembari meninggalkan Yudo. Melihat tingkah Asep membuat Yudo menggelengkan kepala, berharap itu hanya leluconnya saja. 3 minggu pasca kejadian tersebut, semua tampak berjalan normal, kecuali hubungan Darto dan Asep. Mereka tidak lagi terlihat bertegur sapa. Bila Asep ada, maka Darto akan memilih jauh. Begitu juga sebaliknya. Di lain sisi, perubahan kinerja juga terlihat pada diri Darto. Dia menjadi sosok yang lebih rajin. Namun tetap saja, dia selalu menyempatkan diri untuk mengungkit persoalan dengan Asep, yang selalu memprovokasi rekan lainnya untuk mempercayai perkataannya. Hanya saja, Darto tidak mengetahui segala perkataannya akan ada harga mahal yang harus dibayar. Bahwasanya malapetaka besar sedang menantinya di luar sana. Hari itu, tepat di tanggal 13 malam Kliwon, Darto dan Yudo menjadi rombongan terakhir yang kembali ke pergudangan. Suasana terasa sepi. Di dalam gudang hanya tersisa 3 orang saja. 1 faktoris, 1 caker, dan seorang security. Setelah memberikan laporan serta bongkar muatan, akhirnya mereka dan karyawan lainnya menyelesaikan tugas hari itu. Loh, mau kemana Yud? Ngopi dulu yuk, ajak Darto kepada Yudo. Udah kemalaman, 10:30 ini. Lo enak, rumah dekat. Nah gua, jawab Yudo kepadanya. Halah, paling kamu juga udah ngantuk mungkin, balas Darto kembali. Terserah dah, aku nggak ngopi-ngopian. Lo tahu kan angkernya gudang ini. Mending balik rumah aja, kasihan anak istri lo. Ah, lo masih aja percaya kayak gituan. Ntar kalau ada kuntilanak atau suster ngesot datang, biar kita usir aja, jawab Darto sesumbar kepadanya. Yudo hanya menghela nafas mendengar perkataan rekan kerja tersebut. Dirinya lebih memilih berlalu pulang, meninggalkan Darto yang masih asik dengan kopinya. Darto kini hanya sendiri di area smoking. Dia merogoh rokok di kantong celananya, menyalakan rokok tersebut sembari jari satunya kusum menonton video di HP-nya. Malam semakin hening. Dia masih terlihat asik dengan dunianya. Walau sudah beberapa kali security menegurnya untuk segera meninggalkan area kantor. Malah arahan tersebut dibalas dengan olokan oleh Darto. Jam telah menunjukkan angka 1. Ah, HP malah mati lagi, gerutunya sendiri. Dipandanginya sekitar terlihat sepi bak kuburan. Keadaannya juga terlihat remang, di mana hanya beberapa titik saja lampu masih dinyalakan. Sudahlah mulai kurang, ucapnya sendiri. Dia berjalan menuju parkiran tempat di mana motornya berada. Namun Darto merasa aneh. Bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Kenapa ada suara langkah gini ya? Pikirnya dalam hati. Sejenak Darto berhenti dan menilik ke seluruh arah. Tidak ada seseorang pun di sana. Dalam perasaan takut, Darto masih memaksa berpikir positif. Namun baru saja dia menghibur diri, kini dia menyadari ada yang aneh di malam itu. Kaki kanannya terasa berat, seperti tersangkut sesuatu. Astagfirullah. Darto kaget dan terjatuh, sambil terus menghentakkan kakinya. Di hadapannya seseorang wanita ngesot dengan wajah yang memiliki luka menganga, menampakkan bagian berwarna kehitaman. Satu bagian matanya juga terlihat kosong. Wajah itu menyeringai ke arah Darto, sembari tangannya menggenggam erat kaki Darto. Darto histeris. Dia terus berteriak dan memintakan kakinya untuk melepaskan cengkeraman sosok itu.
Sesaat setelah dia berhasil melepaskan cengkeraman tersebut, Darto langsung mencoba berdiri dan berlari sejadi-jadinya. Sosok itu kembali menyeringai tertawa khas kuntilanak. Hihihihihihi. Suara itu mungkin bergema di pergudangan yang membuat Darto semakin panik. Dirinya terus berlari, keringatnya membasahi wajahnya yang sudah terlihat pucat. Deru nafasnya terengah-engah, menahan rasa capek dan takut yang semakin menjadi. Sial, teriaknya keras, kala mencoba menenangkan dirinya sejenak. Hanya sebentar dia menarik nafas panjang, sebelum kakinya kembali berlari. Dan baru beberapa langkah, kaki itu beranjak, kini tubuhnya kembali ambruk. Dia menghantam seseorang yang berdiri di depannya. "Asep, ngapain lo malam-malam kesini? Lo mau apa?" teriak Darto. Asep tidak membalas dan hanya memandangi Darto. Darto semakin terlihat ketakutan. Keringat semakin deras membasahi sekujur tubuhnya. Dia merasakan hal yang aneh, tak kalah matanya memandang sosok Asep dengan teliti. Asep terlihat berbeda. Tubuhnya tampak lebih besar dan tinggi. Wajahnya pucat seperti mayat. "Siapa kamu? Kamu bukan Asep kan?" bentak dirinya seraya menantang sosok tersebut. Sosok tersebut tertawa hebat. "Wahahaha, aku adalah karmamu." Sekejap, sosok menyerupai Asep tersebut menghilang dari hadapannya. Darto seketika merasakan panas di dalam tubuh. Dia merasa kobaran api yang sedang menyala membakar dirinya. Pandangan Darto perlahan kabur melihat sekitar. Samar dia merasakan ada sosok makhluk berwarna merah yang memutari dirinya sembari melilit tali. 1, 2, 3 kali makhluk itu memutari Darto dan melilitkan tali itu. Sesak itulah yang dirasakan Darto. Seluruh tubuhnya tidak dapat digerakkan. Makhluk itu kini berdiri tepat di belakang Darto. "Nikmati hari-hari kematianmu mulai dari malam ini," bisik makhluk itu kepada Darto. Ampun, maaf Sep," ucap dirinya memelas dengan suara terputus-putus seperti kehabisan nafas. Tubuh Darto kembali ambruk. Dia merasakan kepalanya seperti dipukul dengan sangat keras. Darto terkapar pingsan di dinginnya malam itu. Sejak peristiwa malam itu, segala berubah drastis. Hal mistis kian merusak aspek kehidupan Darto. Darto sering terlihat linglung, gampang sakit, namun satu hal yang paling mengganjal, dia tidak dapat mengingat Asep. Semula tidak ada yang mengetahui akan hal itu. Karena memang sejak pertikaian antara keduanya, mereka tidak pernah saling bertegur sapa. Namun, anehnya Darto tidak lagi menjelekkan Asep. Banyak karyawan yang beranggapan mungkin Darto sudah bosan dan bertobat. Hingga di suatu kejadian, Yudo dan Darto bergegas keluar mengantarkan kiriman seperti biasanya. Mereka berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh Asep. Yudo menegur Asep sembari berbahasa basi. Sementara Darto hanya terdiam memandangi Yudo dengan serius. Selang percakapan antara Yudo dan Asep, Yudo kembali memacu mobilnya menuju tempat pengantrian yang sudah ditentukan oleh kantor. "Lo masih musuhan sama Asep, Dar?" tanya Yudo kepada Darto. Asep? Asep siapa, Yud?" "Lo setelah nabuk pura-pura amnesia lo," ketus Yudo berbicara. "Sumpah, Asep yang mana?" tanya Darto kembali. "Tadi kita berpapasan sama siapa?"
Terus yang ngobrol sama aku tadi siapa? Ngobrol? Lo bercanda Yud? Justru gue bingung, lo ngapain tadi? Lama-lama ngetem gak jalan-jalan. Terus mobil tadi kenapa parkir sembarangan di situ? Malah kamu ngomong sendiri, jawab Darto dengan mimik muka keheranan. Yudo sedikit kesal dan merasakan Darto mempermainkannya karena mengungkit soal Asep. Sudahlah, tidak perlu dipikirkan, Dar, kata Yudo mengakhiri pembicaraan itu. Di lain hari kejadian sama terjadi. Ada keanehan dalam diri Darto, di mana hanya Yudo dan beberapa rekan saja yang mengetahui bahwasannya Darto seperti tidak pernah lagi mengingat akan Asep. Beberapa kali Darto tampak menyambangi keberadaan Asep, hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Hingga puncaknya, Yudo melihat Darto asik merokok di smoking area. Namun bukan itu yang menjadi pokok utama, karena di sana terlihat Asep juga asik merokok tepat di sebelah Darto berada. Asep tampak sumringah, tersenyum tipis memandangi Darto. Sementara Darto terlihat linglung dengan pandangan kosong, sembari mengisap rokok yang digenggamnya. Darto terlihat seperti orang linglung, asik dalam lamunannya sendiri. Melihat itu, Yudo berinisiatif untuk join bersama mereka. "Begitu dong, baikan," tegur Yudo. Darto tersentak. Dia kaget, tersadar dari lamunannya seiring mendengar perkataan Yudo. "Tai lu, Yud, kaget aku. Lagi asik-asik sendiri, malah lu kagetin," guman Darto padanya. "Sendiri?" tanya Yudo sembari menatap ke arah Asep. Asep hanya cengengesan. Dia berdiri menghampiri Yudo sambil menepuk pundaknya Yudo. "Karma berlaku, bro," katanya pelan sambil meninggalkan Yudo dengan Darto. Di lain kisah, ketika senja mulai datang, saat itu penderitaan Darto dimulai. Kejadian yang sama berulang terjadi hari lepas hari. Darto seperti kehilangan akal. Bila maghrib telah menyongsong, sosok makhluk itu selalu hadir dimanapun Darto berada. Bak ritual, Darto selalu merasakan hembusan angin di telinga kanannya sebelum sosok itu muncul di hadapannya. Seperti biasa, makhluk itu akan memutari Darto 3 kali dan melilitkan tali sebelum memukul belakang kepala Darto, yang diakhiri pingsan Darto di setiap harinya. Unik bin ajaib, Darto tidak akan pernah mengingat kejadian itu ketika dia sadar. Baik rekan kerja, istrinya, keluarga selalu menceritakan hal itu, namun tidak pernah digubris oleh Darto. Dia menganggap omongan mereka ngelantur dan hanya ingin memojokkan hidupnya. Hingga sebulan berlalu, Darto semakin bersikap aneh. Bila sebelumnya dia hanya pingsan, namun memasuki bulan kedua, setiap senja mulai hadir, Darto seperti orang kerasukan. Dia berteriak sejadi-jadinya, melempar apa saja yang ada di dekatnya. Lebih parahnya lagi, beberapa kali istri maupun rekan kerja mendapati Darto memakan cacing, cicak kecoa, dan makanan mentah. Bahkan melahap tikus busuk yang entah dari mana yang dia dapatkan. Di bulan kedua ini juga, sifat Darto kembali temperamental. Tubuh kekarnya semakin kurus. Darto juga mulai jarang masuk kerja karena sering sakit. Puncaknya 3 bulan pasca kejadian itu berlangsung. Tubuh Darto akhirnya tumbang. Dia kehilangan kontrol, di mana selama seminggu lamanya dia tidak dapat menggerakkan tubuh dan hanya terbaring di ranjang rumah, sambil terus-menerus merasakan kesakitan. Selepas maghrib, teror terus berulang. Bila senja telah berlalu, maka akan terdengar suara raungan. Tubuh Darto kembali sehat, kembali berjalan dan melempar benda-benda yang ada di sekitarnya.
Tak lama berselang, dapur menjadi tujuannya, dan entah dari mana asalnya. Tikus-tikus busuk selalu tersedia di sana, dan siap untuk disantap Darto. Seolah-olah ada orang yang menyediakan bangkai itu di sana. Sang istri beserta seluruh keluarganya sudah berusaha menyembuhkan Darto. Dari membawa ke dokter, psikis, hingga metode ruqyah. Namun tidak berhasil. Hingga suatu ketika di tengah rasa frustasi, mereka akhirnya membawa Darto ke salah satu daerah, menemui seseorang yang terkenal akan ilmu hitamnya. Entah benar atau tidak, sosok Mbah Nayan, orang pintar yang mereka datangi, mengatakan Darto sudah disantet. Dia kena tali goib kemamang, kata Mbah Nayan kepada mereka. Mbah Nayan berhasil menetralisirkan sementara seluruh pengaruh dari santet itu. Hanya saja, Mbah Nayan berkata tidak sanggup untuk membebaskan Darto dari santet tali goib tersebut. Bahwasanya santet tali goib ini ialah santet pengikat antara pelaku dan korbannya. Pelaku bisa memantau korbannya, tapi korbannya tidak akan mengenali pelaku. Sekalipun dulunya korban ini sangat mengenal pelaku. Aspek yang diserang santet ini ialah kejiwaan seseorang. Dengan kata lain, orang yang kena santet ini akan mati perlahan seperti orang gila. Terlalu berat, aku nggak sanggup. Sekali santet ini dilepas, hanya dua pilihan. Korbannya menjadi tumbal kemamang, atau pelaku membatalkan perjanjian dan menumbalkan dirinya sendiri. Jelas Mbah Nar kepada mereka. Caramu untuk melepas hanya itu. Pelaku harus melepaskan ikatan tali goib itu dari kamu dengan nyawanya sebagai pengganti. Kamu mungkin tahu siapa pelakunya, tapi begitu kamu keluar dari pintu rumah ini, setan itu akan kembali menggerogotimu dan kamu tidak akan mengingatnya lagi. Lebih lanjut, Mbah Nayan menjelaskan kepada Darto kala itu. Seketika wajah Asep terpampang. Dirinya mengingat Asep, tapi semuanya sudah terlambat. Asep tidak mungkin mau mengorbankan diri, pikir Darto dalam hatinya. Apa kamu mau balas kelakuan temanmu itu? Aku bisa mengirimkan hal serupa kepadanya, tapi ingat, dengan perjanjian yang sama, tanya Mbah Nayan kepadanya. Darto murung, jiwanya seperti ingin membalas. Namun, jauh di dalam hati kecilnya, dia mengingatkan semua diakhiri dia ingin berdamai dengan hidupnya. Sudah Mbah, saya ikhlas, ucap Darto. Air mata pecah mengisi sudut ruangan itu. Seluruh keluarga yang ikut mengantarkan Darto turut menangis mendengar perkataannya. Untuk saat ini, hanya permohonan maaf yang ingin Darto lakukan pada Asep. Darto berusaha menghubungi Asep. Namun, Asep tak sekalipun mengangkat telepon Darto. Beberapa kali SMS dan WA berisi permohonan maaf tidak juga direspon oleh dirinya. Di tengah rasa frustasi, Darto berusaha menceritakan hal ini kepada Yudo. Karena dia tahu bila dia keluar dari rumah Mbah Nayan, maka dia tidak akan mengingat apa yang sebenarnya telah terjadi. Darto menelpon Yudo, diceritakan semua tentang apa yang dialaminya. Dan akhirnya, percakapan Darto dengan Yudo, wajah Darto kaca, berlinang air mata. Sampaikan permohonan maafku ya Yud. Aku memang salah dan ikhlas menerima segalanya. Ini karmaku, ujarnya berpesan di akhiri pembicaraan tersebut. Hanya seminggu selang pengobatan yang dilakukan Mbah Nayan, Darto kembali dihantui oleh dahsyatnya teror tali goib. Di pagi hari dia sadar, namun tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Sementara malam hari, dia tampak sehat namun kehilangan kontrol akan dirinya. Mau tidak mau, sang istri terpaksa menggadaikan seluruh aset yang ada demi menyambung hidup Darto. Apalagi semenjak keadaan Darto yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa, Darto pun kehilangan pekerjaan. Kantor tempat dia bekerja akhirnya memutus sepihak kontrak dengan Darto.
Sang istri sempat memohon pada Yudo agar diantarkan meminta maaf pada Asep. Namun dendam Asep sepertinya sudah berkarat. Dia tidak mau menanggapi segala ucapan dari istri Darto. Tapi di luar peran antagonis yang ditunjukkan Asep, sebenarnya Asep juga sudah memaafkan Darto. Namun dia tidak dapat membatalkan santet tali gaib karena takut nyawanya akan menjadi tumbal. Asep menitipkan uang kepada Yudo untuk diberikan kepada istri Darto guna membantu kehidupan sehari-hari mereka. Tepat 6 bulan dari santet itu dilepas, keadaan Darto semakin parah. Tubuhnya kurus kering. Tidak sampai di situ, dia sudah tidak dapat mengenali siapapun. Tingkahnya semakin menjadi dan meresahkan. Darto pun dibawa ke kampung halamannya. Di sana, dia dipasung agar tidak melakukan hal-hal berbahaya. Dan setelah 8 bulan harus mengalami derita, Darto akhirnya mengembuskan nafas terakhir, seiring dengan palung gantung yang muncul. Saat itu sebenarnya sudah jauh hari prediksi Mbah Nayan. Bila nanti kalian melihat bola api terbang, tandanya semua telah berakhir. Dan malam itu semua keluarga berdoa agar Darto terlepas dari segala siksaannya. Teriak Darto menggelegar keras. Entah rasa sakit seperti apa yang dideritanya, sampai suara teriakan itu sangat menyayat hati. Hampir berjam-jam teriakan itu menggelar, hingga riuh malam itu tertiba hening bak larut pada kepedihan. Darto pun akhirnya sampai pada sakaratul maut. Di akhir hayatnya, dia berulang kali mengucap terima kasih. Entah untuk siapa kata itu diucapkan. Tapi akhir hayatnya, Darto mati dengan wajah yang tersenyum. Kisah ini sendiri saya dapat dari Yudo, yang merupakan rekan kerja dari Darto dan Asep. Dari penelusuran narasumber selang kematian Darto, Asep juga sepertinya terpukul dan menjadi lebih pendiam.